Ramadan berkah Star FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Start Serasi, suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Start FM di Jalan MD Lama, Kota Siantar, Panyabungan. Nggak terasa ya, Ramadan udah berjalan, udah lebih seminggu nih. Kembali hadir di Ramadan Berkah. Kali ini bersama Ara Siregar, sahabat Star FM, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Kali ini sahabat Star FM, narasumber kita Ibu Susanti Hasibuan MA Hum. Nanti kita akan mengulas nih bagaimana membangun spirit berdakwah di bulan Ramadan. Pastinya sahabat Star FM akan banyak sekali pembelajaran yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi bisa kita aplikasikan di sepanjang ini ya sahabat Star FM, bukan cuma di bulan Ramadan aja. Kita sapa dulu nih sahabat Star FM, Ibu Santi ya. Ibu Santi Masya Allah cantik sekali, pink sekali nih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Santi ini kayaknya masih muda banget ya Ibu ya. Masa? Iya masih muda banget. Berapa coba umurnya kalau boleh nebak? Iya kayaknya umurnya masih gak nyampe 30 ya Bu. Oh Masya Allah. Iya ya Bu ya, 29 atau Masya Allah. Oh udah lewat 30 ya Bu. Ya Allah, bahagia sekali kalau segitu umurnya ya. Tapi udah S2 ya sahabat Star FM. Jadi berarti udah lewat 30 nih. Iya. Mau bilang umur 15 kerutan gak bisa bohong ya. Bisa ya lagi Ibu kalau boleh tahu Ibu di STAIN jadi dosen apa sih Bu? Baik, dari awal penerimaan SKCPNS, alhamdulillah saya dipercayakan untuk mengampu mata kuliah ilmu dakwah di Prodi Manajemen Dakwah. Masya Allah. Ibu kalau boleh tahu dulu S1 sampai S2-nya di mana Bu? Kalau S1 itu ya, saya dari dulu masih IAIN Sumatera Utara, lalu S2-nya saya dari UIN Jakarta. UIN Jakarta sama aku. Oh iya, UIN Jakarta jurusan apa? Aku jurusan pendidikan bahasa Inggris, tarbiyah. Oh Masya Allah. Fakultas tarbiyah. Ketemu senior jadinya di sini ya. Iya. Mudah-mudahan aku bisa mengikuti jejak Ibu Santi ya. Amin, nanti ya jadi Allah. dosen juga. Amin ya Allah. Ayo. Tapi Ibu asli sini atau enggak? Ibu kenapa jauh sekali ke sini? Iya ya. Saya aslinya sebenarnya itu dari Bagan Batu, Riau, dan sempat bekerja di UIN Sumatera Utara. Kalau nggak salah hampir 2 tahun jadi asisten Profesor Abdullah. Lalu ada penerimaan kebetulan di STAIN Mandailing Natal dan mencoba, alhamdulillah lulus dan akhirnya mengabdi di sini sudah hampir 6 tahun. Udah hampir 6 tahun. Iya. Berarti bukan 30 tahun ya guys ininya umurnya, ketahuan 6 tahun berarti di sini. Udah 6 tahun di sini berarti Ibu selama aku masih masuk S1 Ibu udah jadi dosen. Iya gitu ya. Baik Ibu, karena kita ngebahas tentang membangun spirit berdakwah di bulan Ramadan ya Ibu. Aku mau nanya dong Bu, apa sih unsur yang terkandung dalam dakwah itu? Atau bisa dijelaskan dulu nih Bu, dakwah itu apa sih? Baik, berhubung memang saya sudah diamanahkan dari awal penempatan di sini itu adalah pengampu mata kuliah ilmu dakwah. Jadi saya pada kesempatan ini ingin menjelaskan dan berbagi sedikit mungkin kepada masyarakat bahwa apa itu tentang dakwah gitu kan. Karena selama ini kita menganggap dakwah itu kan identik dengan podium, ceramah, khutbah yang diisi oleh orang-orang yang mumpuni, yang punya keilmuan, syekh, para kiai, pemilik pesantren gitu kan. Nah, tapi sebenarnya dakwah itu sebenarnya simple gitu loh. Didefinisikan ketika kita mengajak orang kepada ke arah kebaikan saja itu sudah bagian dari dakwah. Sesimpel ketika misalnya kita mengajak, bagi saya ya, saya mengartikan bahwa mengajak orang makan saja itu sudah bagian dari dakwah gitu. Kenapa? Karena ketika orang lapar, kita ajak makan, dia bersyukur, dia mengingat Allah, dia mensyukuri rezeki yang diberikan oleh Allah, itu sudah bagian dari mengajak orang untuk mengingat Allah gitu. Jadi sesimpel itu dakwah itu gitu. Nah, apalagi jika dikaitkan dengan bulan Ramadan, bulan yang memang penuh ampunan, bulan istimewa, di mana
Al-Quran itu diturunkan gitu kan, lalu banyaknya ampunan karena mungkin seistimewa itu. Saya yakin orang banyak ingin berbondong-bondong memperbaiki ibadah, memperbaiki diri agar seluruh dosa-dosanya diampuni, pahala-pahala yang dilakukan selama di bulan Ramadan diterima. Maka sangat erat kaitannya dengan dakwah gitu. Bagaimana kita mengajak orang nih, ayo kita berlomba-lomba untuk beribadah, mencari pahala sebanyak-banyaknya agar dosa-dosa kita yang kemarin-kemarin itu dihapuskan, agar di bulan Ramadan itu menjadi ajang kita memperbaiki diri gitu kan. Karena memang perintah tentang kewajiban berdakwah ini sudah lama diturunkan. Bahkan Allah itu menurunkan banyak sekali ayat yang memang mengarah kepada kewajiban umat Islam ini berdakwah. Salah satunya adalah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aksyarahumul fasikun. Jadi Allah mengatakan bahwa kamu ini kita adalah umat terbaik yang diciptakan oleh Allah, yang diwajibkan untuk menyampaikan kebajikan, yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, jadi sespesial itulah ternyata kewajiban berdakwah, termaksud orang-orang yang berkehendak untuk berdakwah dianggap sebagai bagian dari umat terbaik. Karena umat ini kan banyak, manusia yang diciptakan Allah ini kan banyak, tapi ternyata orang-orang yang berkeinginan untuk berdakwah itu dianggap sebagai orang atau umat yang terbaik yang sudah diciptakan Allah, yang memang mengambil tugas sebagai orang yang memang berkeinginan untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan ajaran Islam kepada orang, agar orang menerapkan apa saja yang harus dilaksanakan, yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, ditetapkan sehingga manusia atau umat itu hidup sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun hadis. Oke, baik Bu. Berarti emang berdakwah ini sebenarnya general ya, nggak cuman ustadz aja atau kiai yang hanya berdakwah, tapi ketika kita memberikan kebaikan juga memberikan ilmu ke orang lain itu bisa termasuk berdakwah juga. Benar. Berarti Bu, ada nggak sih kewajiban dalam umat Islam untuk berdakwah? Baik, terkait tentang kewajiban, beberapa ayat menyatakan bahwa itu wajib, jamak secara keseluruhan itu wajib. Nah, saya menganggap ini bagian dari kita. Jadi yang dakwah ini bukan hanya kiai, bukan hanya ustadz, bukan hanya orang-orang yang memang punya keilmuan yang mumpuni, tapi kita sendiri pun juga ternyata punya amanah untuk berdakwah. Salah satunya itu hal-hal sesimpel mengajak orang makan agar orang beriman kepada Allah, mengingatkan orang agar sholat, mengingatkan orang agar berbuat kebaikan, itu juga bagian dari dakwah. Nggak perlu pakai podium, nggak perlu harus pintar bagaimana gitu kan, karena semua orang punya hak, semua orang punya kewajiban untuk berdakwah. Jadi kita semua ini punya hak untuk menyampaikan dakwah gitu. Begitu ya sahabat Star FM. Jadi jangan sungkan nih mengingatkan sesama atau mengingatkan sahabat, orang-orang terdekat. Jadi apa yang bisa kita bagi, ilmu-ilmu yang kita dapat bisa berbagi dan bermanfaat bagi orang sekitar. Tapi jangan terlihat menggurui. Iya, benar. Ya. Karena banyak sekarang juga orang-orang yang mau mengingatkan itu di depan orang ramai. Itu sebenarnya nggak boleh kan Bu ya. Harus pada tempatnya. Nah, baik Bu, pertanyaan aku selanjutnya nih Bu, apa sih Bu kaitan dakwah di bulan Ramadan ini? Iya, bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, dakwah adalah kewajiban. Jadi saya rasa ini dua momentum yang bisa saling terkait, yang memang tujuan dan orientasi ini sama-sama ingin mendapatkan pahala, sama-sama ingin membawa ke arah yang lebih baik. Tujuannya satu, yang paling penting adalah bahagia dunia dan akhirat. Di dunia bahagia dengan menerapkan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan Allah dalam Al-Quran dan hadis. Saya rasa semua orang
itu hidupnya sudah benar gitu loh, sudah bahagia. Ditambah lagi dengan kita menggapai ridhonya Allah di bulan Ramadan, jadi semakin komplit, semakin saling berkait dan semakin membawa kualitas umat manusia itu semakin baik di bulan Ramadan ini. Oke Bu, terus aku juga mau nanya nih Bu, bagaimana sih Bu cara kita berdakwah, misalnya seperti Ibu di kampus itu kan masuknya udah berdakwah sekaligus mengajar ya Bu. Gimana sih cara Ibu berdakwah di kampus agar lebih dekat dengan mahasiswanya? Oke, baik. Kebetulan memang di STAIN ini dosennya muda-muda ya. Jadi nggak ada tuh yang killer-killer. Nggak ada yang killer gitu. Nggak ada yang bersahabat ya berarti Bu. Bersahabat gitu kan. Jadi saya merasa memang menjadi dosen itu apalagi di usia muda itu agak punya kesulitan karena memang jadi panutan, dilihat orang, dilihat tindak tanduknya gitu kan. Padahal kita sendiri juga sedang berproses, sedang berusaha untuk menjadi lebih baik gitu kan. Dalam proses mengajar juga seperti itu, sedang mencari-cari nih walaupun sudah 6 tahun mengajar, sedang mencari-cari nih tipikal mana nih yang benar, yang tepat, yang bisa digunakan untuk mendidik mahasiswa gitu kan. Karena bagi saya mahasiswa itu sudah dewasa, memang kan perkuliahan ini kan pendidikan untuk orang dewasa, jadi bukan untuk anak-anak yang harus dikecam, dimarahin gitu kan. Mereka harus datang ke kuliah, ke kampus itu dengan keinginan sendiri, tanpa ada paksaan, tanpa ada intervensi. Dan ketika dia mau belajar itu adalah memang datang dari dirinya, tidak ada tekanan, tidak ada keinginan orang lain yang menekan dirinya, sehingga dia datang dengan legowo, dengan bahagia, dengan serius, dengan senang gitu kan. Jadi tidak perlu takut ini, takut itu, takut ibu ini nggak bisa, ibu ini anak. Bagi saya tuh nggak perlu gitu kan. Pendidikan orang dewasa itu sadar aja harus apa gitu. Kalau memang merasa itu adalah kewajiban, ayo kuliah dengan baik, nggak perlu harus gimana-gimana, itu nggak perlu gitu kan. Dosen juga di STAIN saya rasa nggak ada yang killer ya, nggak ada tuh yang ngamuk-ngamuk, yang banting-banting skripsi gitu kan. Itu nggak pernah, atau tidak pernah ada itu di STAIN gitu, karena kita muda semua, wise semua gitu, nggak bisa kita kayak orang tua karena killer gitu kan. Tapi memang tantangannya adalah karena kita muda ya, kita dianggap teman, akhirnya batas antara dosen yang seharusnya dengan mahasiswa yang harusnya ada gap, agar ada sopan santun, agar ada segar, itu nggak ada lagi kita gitu. Jadi kayak ngobrol biasa, kayak teman gitu kan, kayak ya udah, ini kan kita seumuran nih kayaknya ya Bu ya. Mereka malah sering kita nih seumuran ya Bu ya. Oh ya udah boleh. Nah, bagi saya mengakrabkan diri dengan mahasiswa itu adalah bagian dari proses berdakwah gitu kan. Selain itu juga bagi saya mengajak mereka serius dalam perkuliahan itu dengan saya memberikan contoh yang baik. Misalnya saya mengikuti beberapa seperti apa sih namanya, audiensi yang saya membawa prestasi untuk kampus, untuk STAIN Mandailing Natal. Bagi saya itu adalah bagian dari dakwah saya kepada mahasiswa. Saya ingin menunjukkan bahwa mereka harus seperti saya atau bahkan lebih dari saya, karena saya dosen, saya masih berkompetisi, saya masih ikut ajang-ajang, segala ajang-ajang yang bisa membangun bakat. Nah, apalagi mereka gitu. Iya Bu. Berarti Ibu juga memberikan spirit lah ya ke anak-anak mahasiswa Ibu. Nah, karena kita tadi ngebahas temanya ini membangun spirit berdakwah di bulan Ramadan. Gimana sih Bu agar pendakwah nih, atau misalnya kita pribadi memberikan ilmu ke orang itu biar semangat gitu Bu, nggak males gitu kan. Kadang ada juga nih, ngapain sih ikut campur sama urusan orang, padahal kita udah tahu nih sebenarnya permasalahan itu emang salah gitu, tapi malas aja ikut campur. Itu gimana ya Bu menciptakan di dalam diri kita agar semangat gitu? Berarti ini kepada dai-nya ya, kepada pendakwahnya. Benar, Bu. Oke, karena memang tugas sebagai orang yang menyampaikan dakwah itu kan dai. Kalau kita kembali kepada kewajiban dari berdakwah itu kan ada unsur-unsur dakwah, ada dai, ada mad'u, ada metode, materi, media, dan tujuan. Dai itu adalah orang yang bertugas untuk menyampaikan dakwah. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan nggak usah lah kita nasihatin orang, nanti kita malah dibalikkan gitu kan. Emang kehidupan kamu udah benar, emang apa yang kamu lakukan udah sesuai dengan ajaran Islam, makanya kamu sok-sok ngajarin orang gitu kan. Jadi memang ini tantangan terberat sebagai pendakwah gitu kan. Jangan sampai kita kaburoh maktan indallah gitu. Jangan sampai menyampaikan sesuatu yang kita sendiri itu tuh tidak
tidak mengerjakannya. Memang berat gitu, tapi memang ini menjadi kayak alarm untuk si pendakwah itu sendiri. Jangan sampai kita bisa menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada orang lain, tapi kita sendiri itu tidak bisa menerapkan dalam hidup gitu. Nah, kalau misalnya dikaitkan juga dengan keraguan, apakah kita ini boleh nggak ya nyeramahin orang gitu kan, nanti orang tersinggung, nanti orang baper gitu kan. Kalau saya melihatnya sebagai apa ya, satu sisi kalau bukan kita yang menyampaikan kebenaran, siapa lagi? Selagi masih ada kesempatan dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan kita, maka sebenarnya mengajak hal-hal simpel saja itu kan sudah bagian dakwah. Misalnya mengajak sholat, mengajak hal-hal yang baik, itu kita wajib gitu loh. Apalagi saya sudah menikah, mengajak suami, mengajak anak, itu adalah kewajiban. Wajib bagi saya mengajak suami saya ke jalan kebenaran, kepada anak saya juga wajib. Wajib saya harus mengajak mereka kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Mengajak mahasiswa saya agar mereka sesuai dengan ajaran Islam, itu bagi saya kewajiban. Jadi tidak ada pilihan untuk tidak gitu. Karena kalau bukan kita yang menyampaikan, siapa lagi gitu. Walaupun memang caranya yang harus kita bedakan. Mengajak suami ada caranya, mengajak anak juga ada caranya, mengajak mahasiswa juga ada caranya. Jangan sampai mereka merasa digurui. Ini sulit memang, namanya diceramahi pasti digurui ya. Iya, Bu. Susah untuk membedakan apakah hanya menceramahi atau ini cuma ngajak kebenaran, atau ini sudah sampai menggurui, ini susah gitu kan. Nah, kalau bagi saya, karena dia adalah orang-orang terdekat, yang kewajiban berdakwah itu kan sebenarnya yang paling utama adalah orang-orang terdekat. Kewajiban berdakwah itu adalah cegahlah dirimu dan istrimu bagi suami ke jalan api neraka. Jadi tujuan dan utamanya dakwah ini adalah orang-orang terdekat kita dan keluarga kita. Nah, kalau kita berdakwah terhadap keluarga, misalnya suami, anak, orang tua, kan kita sudah tahu nih karakternya, ya kan? Kita tahu nih karakter mereka. Ada tipe anak kan harus dipuji, ya kan, disanjung-sanjung, diberikan hadiah. Kalau sholat nanti dikasih hadiah, kalau nanti berhasil puasa dari pagi sampai berbuka dia bisa tahan, kita kasih hadiah gitu kan. Ya pasti akan beda lah dengan mendakwahi ayahnya gitu kan. Kita nggak mungkin bisa apalagi ceramah mengajak kebenaran kepada suami, ini kan juga ada tantangannya sendiri. Jangan sampai dia merasa tersinggung ya, susah memang, karena kita tidak bisa membaca perasaan orang gitu kan. Tapi memang kewajiban kita tetap berusaha memahami, melihat karakter, kebiasaan, momennya gitu kan. Momennya lagi apa nih? Jangan-jangan dia lagi pusing, lagi stres, kita marah-marahin, kita ceramahin gitu kan. Akhirnya yang tadinya tujuannya baik, karena memang tidak tepat waktunya, malah jadi bumerang, jadi berantem gitu kan. Kepada mahasiswa juga, saya selalu bilang sama mahasiswa bahwa kita nggak tahu kondisi orang. Jadi kalau ada orang yang dalam kondisi wajahnya tidak bersahabat, bisa jadi dia bukan marah, dia hanya sedang tidak mood. Bisa jadi tadi pagi dia habis berantem, habis jatuh, uangnya hilang gitu kan. Jadi kita nggak bisa memaksakan diri harus ini nih, kamu nih nggak bener nih, ini harus gini, nggak bisa. Kita lihat dulu nih di kondisinya gimana, welcome nggak kira-kira dia untuk kita ajak kepada hal-hal yang benar, kita tegur, kita kasih nasihat, pas nggak waktunya, pas nggak momennya gitu. Oke, Bu. Tadi kan juga Ibu ngebahas nih gimana cara untuk memberi nasihat kepada orang-orang sekitar, dan ngebahas tentang media apa yang bisa dipakai saat kita mengajar atau berdakwah. Nanti aku bakal nanya untuk Ibu media apa aja yang bisa kita lakukan saat mengajar atau berdakwah, tetapi nanti sahabat Star FM setelah pariwara berikut ini. Ramadan berkah. Star FM 102,6 FM Start Serasi, suara satu kata bermakna pasti selalu di hati ya. Sahabat Star FM, kami kembali hadir di Ramadan Berkah bersama Ibu Santi Hasibuan. Nah, kan tadi kita udah ngebahas nih sahabat Star FM banyak tentang apa itu unsur berdakwah dalam berdakwah yang baik, apa kaitan dakwah di bulan Ramadan, dan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik, cara menyampaikan dakwah dengan baik. Nah, ini kan masih kita kulik nih sahabat Star FM, kita kulik bagaimana sih cara berkomunikasi dengan baik dengan berbeda-beda generasi. Karena pastinya Ibu Santi ini kan udah punya anak juga. Gimana nih perbedaannya
memberikan dakwah atau berkomunikasi kepada anak yang masih toddler gitu ya Bu, atau masih SMP dengan yang sudah berkuliah, atau bisa disebut Gen Z dengan Gen Alpha. Apa sih Bu perbedaan cara berdakwahnya? Oke, baik. Untuk membahas mengenai bagaimana teknik menyesuaikan dakwah dengan usia, kita ini dulu dari ayat kewajiban metode dakwah yang bisa digunakan berdasarkan surah An-Nahl ayat 125 ya. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi dalam surah ini Allah bilang, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat di jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Nah, jadi kriteria yang bisa kita sesuaikan dengan metode dakwah, dengan siapa yang harus kita dakwahi ini bisa kita sesuaikan berdasarkan ayat ini. Jadi ayat ini membagi 3 tipe. Ada yang dengan hikmah, dengan berdebat, ada yang dengan membantah gitu. Jadi ada bilhal, bil hikmah, dan maujadalah. Bilhal itu adalah dengan perbuatan. Jadi kalau kita menganggap bahwa dakwah itu hanya mengajak orang secara lisan, sebenarnya hal itulah yang paling sempit dalam berdakwah. Yang paling luas itu adalah kita berdakwah dengan memberikan contoh melalui perbuatan. Itu yang lebih efektif terhadap anak, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebenarnya dakwah kita ini lebih diterima ketika kita bisa memberikan contoh secara nyata gitu loh. Bagaimana orang bisa ikut sholat atas ajakan kita kalau kita sendiri tuh nggak sholat gitu kan? Bagaimana kita mau mengajak orang lain untuk menutup aurat ketika kita sendiri misalnya tidak menutup aurat gitu? Jadi dengan memberikan contoh yang benar, dengan kita tunjukkan dengan kegiatan atau hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebutlah sebenarnya adalah bentuk dakwah yang sebenarnya yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Mau dia anak, mau dia mahasiswa, mau dia keluarga, mau dia masyarakat. Kalau kita menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang kita lakukan, bagi mereka ya itu kita contoh gitu. Sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika menyampaikan dakwahnya gitu kan. Rasulullah itu sebenarnya lebih banyak berdakwah dengan perbuatan, dan orang-orang di sekitar Rasulullah, orang-orang Bani Israel itu banyak yang memeluk agama Islam tuh bukan karena dakwahnya Rasulullah, tapi karena melihat perbuatannya Rasulullah, bahwa oh ternyata orang yang menerapkan atau menjalankan ajaran agama Islam itu ternyata seperti ini wise-nya gitu, seperti Rasulullah yang sangat lembut, yang sangat santun, yang bahkan seperti kita dengar cerita-cerita ketika Rasulullah dilempari oleh kotoran, Rasulullah tidak marah, bahkan Rasulullah mencari siapa itu tadi yang melempar, kok nggak pernah, sudah beberapa hari ini nggak pernah kelihatan, kemana yang melempari saya itu dengan kotoran. Ketika beliau tahu sakit, beliau menjenguk gitu kan. Nah, manusia mana nih yang bisa seperti ini tuh ya kan? Apakah kita bisa nih menerapkan yang kayak gini nih gitu kan? Orang yang melempari kita kotoran setiap hari kita datangi, kalau kita mah kita doain kapok tuh. Iya. Jadi Rasulullah sendiri sebenarnya sudah memberikan contoh terbaik dalam menyampaikan dakwah gitu kan. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat, seluruh umat, seluruh orang Islam. Dengan inilah mereka bisa berdakwah, dengan memberikan contoh yang baik, dengan memberikan hal-hal yang baik melalui perbuatannya, misalnya dengan bersedekah gitu kan, dengan membangun masjid, dengan memberikan sumbangan-sumbangan kepada orang yang membutuhkan gitu kan. Jadi setiap kali melakukan perbuatan yang baik dan itu berdampak kepada orang lain sehingga orang bisa bersyukur, orang sadar oh ternyata orang yang Islam itu tuh gini ya gitu. Itu lebih mudah menyentuh daripada kita ceramahi atau daripada kita selalu menganggap bahwa lebih efektif ketika kita di mimbar. Tidak, sebenarnya sejauh ini bahkan Rasulullah sudah membuktikan yang paling berdampak kepada masyarakat dan lebih mudah menaklukkan hati orang lain itu dengan perbuatan gitu loh.
Benar-benar Bu. Jadi kalau kita berdakwah ini ya perlihatkan dulu di dalam diri kita, dicontohkan gitu ya Bu. Karena banyak juga nih orang yang udah belajar, ilmunya udah ada, tapi dia berdakwah cuman nggak diaplikasikan dalam kehidupan dia sehari-hari. Itu banyak ya Bu ya. Jadi ya bikin orang kayak apaan sih ceramahin tapi dia nggak berlaku yang seperti diomongin dia. Nah baik Bu, yang terakhir nih Bu, karena emang tinggal 5 menit lagi nih, tak terakhir terasa aja ya. Bu. Tak terasa kita sudah ngobrol-ngobrol. Yang terakhir Ara mau minta Bu pesan untuk sahabat Star FM atau masyarakat dalam berdakwah di bulan Ramadan ini. Baik, di bulan Ramadan ini kan memang orang berlomba-lomba untuk mencari keberkahan, mencari pahala, karena memang pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup gitu kan. Giroh semangat berdakwah ini sangat diinginkan demi menjalankan, mengajarkan atau membumikan ajaran-ajaran Islam kepada semua masyarakat, semua umat yang ada di dunia. Tapi juga kita jangan kebablasan gitu kan. Dakwah itu boleh tapi menggurui tidak boleh, dakwah itu boleh tapi menjustifikasi tidak boleh. Tugas manusia itu hanya berdakwah, menyampaikan kebenaran. Tapi apakah dakwah kita diterima atau tidak? Apakah orang yang kita dakwahi itu mau berubah atau tidak? Itu sudah kita lepaskan karena itu adalah haknya Allah. Haknya manusia adalah tugas menyampaikan dakwah. Tapi selebihnya apakah orang lain berubah atau tidak? Apakah hatinya dapat hidayah atau tidak? Apakah dia menerima atau tidak, itu sudah bukan kewajiban kita gitu kan. Jadi apakah orang berubah atau tidak setelah kita dakwahi, itu bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita hanya mengajak kepada kebenaran, mengajarkan ajaran Islam sesuai dengan yang sudah diturunkan oleh Allah. Tapi apakah orang berubah atau tidak atas dakwah kita, itu sudah hak Allah. Jadi kewajiban kita hanya setelah berdakwah doakan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat mengubah, menyentuh hatinya, membawanya menjadi lebih baik, membuat hidupnya lebih bahagia. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ini banyak banget yang bisa kita ambil nih pelajaran dari membangun spirit berdakwah di bulan Ramadan ini. Pada dasarnya sahabat Star FM, kita memperbaiki diri terlebih dahulu. Setelah itu kita menyebarkan kebaikan ke orang-orang terkasih, ke orang-orang terdekat. Baik sahabat Star FM, tak terasa nih Ara sudah menemani ruang dengar kamu di Ramadan Berkah bersama Ibu Santi. Semoga sahabat Star FM di bulan Ramadan ini semakin berkah dan juga Ibu semoga sehat selalu. Terima Amin, ya kasih Allah. sudah mampir ke Radio Star FM kasih membagikan ilmu yang sangat bermanfaat nih untuk kami semua ya Bu. Baik Bu, di sini juga tadi udah kita bahas banyak banget ya Bu. Semoga juga nih sahabat Star FM bisa berdakwah dengan baik untuk orang-orang sekitar. Baik sahabat Star FM, demikian untuk Ramadan Berkah di program acara pada tanggal 12 ini. Semoga nanti kita berjumpa kembali ya sahabat Star FM di Ramadan Berkah di episode-episode selanjutnya dengan narasumber yang luar biasa. Di program acara selanjutnya sahabat Star FM akan menemani ruang dengar kamu di Ramadan Around the World di 1 jam ke depan. So sahabat Star FM, terima kasih untuk kamu yang setia bersama kami. Ara Siregar pasti selalu di hati, dan Ibu bisa menutup dengan salam ya Bu di program acara ini. Baik, terima kasih Kak Ara, terima kasih Abang, dan terima kasih kepada Bapak Faslah yang sudah mengizinkan para dosen-dosen STAIN untuk memberikan sedikit ilmunya kepada masyarakat. Semoga berkah, semoga berjaya terus, semoga masyarakat STAIN Mandailing Natal ini puasanya semua diterima oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Star FM Ramadan Berkah, berbagi kebahagiaan. Star FM.